Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'anin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda. Wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-14 dan terakhir insyaallah daripada kita Risalah fi Ilmil Mantiq ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang qiyas, yakni tentang sistemnya qiyas. Syaklul awal, syaklul thani, kemudian iktirani, istitna'i, semua itu adalah sistem. Lah, yang namanya sistem itu pasti ada bahannya, ada madahnya. Lah, biasanya orang-orang itu ketika mengkritik mantik itu dikritik bahwasanya dia itu hanya mempelajari tentang sistem, tapi tidak mempelajari tentang bahan bakunya. Maknanya kan, kalau haddul wasatnya di mahmulan fi sughra maudu'an fil kubra itu syaklul awal. Itu syaklul Itu syaklul awal. Oke. Tapi hadul wasatnya ini terbuat daripada apa? Maksudnya apakah madahnya itu madah yang yakin apa yang zon ya nih? Apa yang zon? Mantik itu sikit membahas pasal ini. Saya kira bukan sikit ya kan, tetapi di dalam bab mantik pembahasan ini ada. Bahkan termasuk menurut saya pembahasan yang sikit, panjang juga, dan ya, yang saya tahu itu mungkin bisa Anda katakan 1/5 daripada mantik pembahasan tentang madah. Ya memang kalau Anda nak cakap bahwasanya majority mantik membahas tentang sistem, memang karena dari awal kita cakap bahwasanya mantik itu adalah konun, yang mana konun itu adalah sistem. Akan tetapi bukan maknanya mantik itu tidak memperhatikan madah sama sekali. Madahnya mantik atau bahannya mantik itu ada. Lah, bahannya mantik itu diberikan di bab yang paling akhir, namanya Madatul Aqisah. Madatul Aqisah adalah bab yang menjelaskan bahwasanya Anda itu nak membuat mantik daripada apa. Macam kalau Anda itu nak buat cake. Cake itu kan ada yang bentuknya persegi 4, ada yang bentuknya itu bulat. Lah, bentuk bulat atau persegi 4 itu namanya bentuk, tapi kan bahannya kan macam-macam. Ada bahannya itu tepung, ada yang tepung pulut, tepung ini, tepung itu, macam-macam. Tepung pulut tidak digunakan di sembarang roti. Tepung jagung, tepung maizena juga tidak digunakan di sembarang roti. Begitu pula tepung yang sekarang ada baker choice atau tepung terigu. Itu kan tidak semua cake Anda gunakan tepung terigu. Cake-cake yang khas lah. Madah daripada kita sebut itu tepungnya macam apa. Itu yang kita kenal dengan nama apa? Madatul Aqisah kalau kita bandingkan dengan apa? Dengan ilmu mantik. Terus apa Habib? Gunanya Madatul Aqisah ini? Penting sekali. Menurut saya termasuk hal yang paling penting di dalam mantik itu Madatul Aqisah. Yakni kalau Anda mengetahui sistem tapi Anda tidak bisa untuk memilih bahan yang benar, itu Anda bisa salah atau mungkin tidak bisa untuk mencapai apa yang nak Anda capai. Nih, contohnya nanti kejap lagi ada yang namanya itu syair. Syair itu bahannya maksudnya untuk mempengaruhi perasaan manusia. Dia tidak kisah benar atau salah. Yang penting manusia itu perasaannya itu terpengaruhi. Biasanya pakai ini adalah artis, politikus itu pakai, karena sekarang ini di dalam dunia kita ini, sekarang ini dunia yang sistem yang terkenal itu di dalam perpolitikan adalah sistem demokrasi. Demokrasi itu adalah yang mendapat suara terbanyak, dia yang menang. Tak kisah benar atau salah, yang penting adalah suara terbanyak. Lah, untuk ambil suara terbanyak, Anda itu mempengaruhi perasaan manusia. Perasaan manusia. Karena itu hal-hal yang bisa untuk mempengaruhi swing vote atau apa itu sangat dicari. Karena itu syair itu Syekh Bilal mengatakan bahwasanya syair itu lebih berbahaya daripada khotbah, kama saya dibayanuhu ba'da qalil. Bahkan dulu ada seseorang, kata asilap, seorang khalifah datang ke Imam Al-Katibi
mengatakan, wahai Imam Katibi itu yang mengarang risalah Mantikiyah ya, nih, yang disyarahkan oleh Qutbuddin Ar-Razi. Imam Katibi ini muridnya Fakhruddin Ar-Razi. Ketika itu ada satu khalifah datang ke Imam Katibi, wahai Imam Katibi, aku ini khalifah, aku ini wazir ya nih. Apa guna aku belajar mantik? Dibilang, gunamu belajar mantik adalah di akhir bab daripada mantik, yaitu Mawadul Aqisah. Kenapa? Karena ketika engkau berbicara, engkau menjadi public speaker, engkau harus pandai-pandai untuk memilih bahan. Tidak semua bahan bisa engkau katakan di depan orang. Ketika engkau cakap di campus, madah apa yang kau pakai. Ketika engkau berceramah umum, madah apa yang kau pakai. Orang public speaker yang pandai itu, dia itu bisa untuk memilah-milah dan memilih-milih kata-kata yang dia gunakan. Kata apa yang pantas untuk mempengaruhi jiwa, kata apa yang pantas untuk mempengaruhi akal, kata apa yang pantas untuk kira-kira dipercayai walaupun tidak kisah benar atau salah. Memilah-milih kata-kata ini itu sangat susah sekali, tahu, sangat susah sekali. Karena itu di dalam mantik dikatakan apa? Mawadul Aqisah. Dan wallahu alam, bab Mawadul Aqisah ini memang ada benarnya orang-orang itu mengkritik mantik daripada perspektif ini ya. Bahwasanya mantik itu jarang mempelajari tentang madah, karena memang bab ini di kitab-kitab mantik itu sangat minim sekali. Dan ini berbeza jauh dengan apa yang dibuat oleh muhakkikin fi ilmil mantik seperti Ibnu Sina dalam kitabnya Asy-Syifa itu. Beliau membahas masalah Mawadul Aqisah ini dengan bayanan syafian. Bahkan saya membaca kitab mantiknya orang Syiah yang paling famous, yaitu Mantikul Mudhaffar, disyarahkan oleh seseorang ya, saya lupa siapa namanya, 3 jilid, syarah yang ma'ruf namanya Al-Muqarrar fi Syarhi Mantikil Mudhaffar. Itu 3 jilid. Jilid yang terakhir, 1 jilid terakhir itu semuanya hanya membahas tentang Mawadul Qadaya, yakni sepertiga daripada mantik beliau gunakan untuk menjelaskan tentang Mawadul Qadaya. Kenapa? Karena memang bab ini lahu ahamiyah, ya, mempunyai kepentingan yang sangat dibanding dengan bab-bab yang lain. Kalau Anda bisa memilah-milah dan memilih-milih kata-kata yang Anda nak sampaikan kepada orang, maka kata-kata Anda itu akan lebih mudah diterima. Jangan Anda hanya fokus terhadap sistemnya, jangan Anda hanya fokus terhadap hadul wasat, hadul akbar, dan hadul asqor. Jangan. Tetapi Anda juga kena fokus terhadap tepung, terhadap kata-kata yang Anda pakai untuk membuat syaklul awal itu. Jangan hanya Anda melihat mana hadul wasatnya, mana hadul akbarnya, mana hadul asgornya. Jangan seperti itu. Tapi Anda harus pilih kata-kata yang mana. Kalau Anda hanya nak kata-kata Anda itu didengarkan walaupun salah, ada caranya. Kalau Anda ingin kata-kata Anda ini benar walaupun tidak masuk ke hati, ada caranya. Itu semua ada caranya masing-masing. Karena itu saya cakap, orang yang sudah benar-benar pandai mantik, saya kira kalau dia itu jahat, sikit berbahaya. Kenapa? Ya, ini ada bab namanya bab Mawadul Qadaya ini. Karena dia bisa untuk memanipulasi kata-kata, menurut saya itu. Bisa untuk memanipulasi kata-kata bila dia itu cakap dengan orang biasa, dia gunakan kata-kata yang menyentuh hatinya. Jika dia itu berbicara tentang kenegaraan, dia akan sentuh rasa nak lindungi kerajaan, nak lindungi negara. Ketika cakap pasal Islam, kita akan lindungi Islam. Padahal apa yang dia katakan itu mungkin salah, mungkin salah, tapi hanya dengan kata-kata yang menggerakkan perasaan, orang itu akan banyak tertipu. Nanti mereka akan sadar setelah 1 tahun, 2 tahun mereka akan sadar. Nah, setelah itu sadar, keadaan sudah terlambat. Sudah perang terjadi, semua terjadi. Nak diselesaikan itu susah. Karena itu orang yang pandai bab mantik, saya bilang dikatakan mantik itu berbahaya kalau memang dia itu pandai di dalam bab Mawadul Qadaya ini. Dia bisa memilih-milih kata-kata untuk mempengaruhi orang, ya nih. Untuk mempengaruhi orang. Mungkin rata-rata orang-orang yang menjadi mustasyar di dalam politik itu rata-rata mereka itu pandai di dalam Mawadul Qadaya ini. Wallahu alam. Kayak itu Imam Katibi itu ketika jumpa khalifah itu mengatakan, engkau kena belajar
mawadul qadaya ini. Kenapa? Karena engkau ini public speaker. Selama engkau ini public speaker, maka engkau kena pilih kata-kata yang mana yang kau nak katakan. Jangan kata-kata yang dengan istilah-istilah yang ilmi di depan budak-budak kampus. Engkau nak gunakan di depan orang-orang awam. Mereka tidak akan paham. Dan jangan di depan majelis-majelis ada muktamar dauli yang dihadiri oleh masyayikh Azhar, dihadiri oleh masyayikh-masyayikh dunia. Engkau nak guna kata-kata khotobi. Loh jangan. Loh ini adalah majelis ilmi, bukan majelis khotobah. Atau engkau nak gunakan majelis syair. Jangan. Ini adalah majelis ilmi. Di sini engkau berbicara sesuatu yang menyentuh akal, tidak menyentuh perasaan. Dulu Syekh Said Foda, beliau mengatakan dulu saya awal-awal mengajar, saya sering guna kata-kata yang khotobah. Kata-kata yang khotobah maknanya yang menyentuh menyentuh perasaan, tapi setelah saya lihat yang menyentuh perasaan itu gunanya sedikit, akhirnya Syekh Said berpindah kepada sesuatu kata-kata itu menyentuh akal, tidak menyentuh perasaan saja. Sebagian orang tidak mampu untuk menggabung dan menemukan kata-kata yang bisa untuk menggabung, menyentuh perasaan dan menyentuh akal. Nah, disinilah tugasnya Al-Quran. Beberapa dalil daripada Al-Quran itu, rata-rata dalilnya Al-Quran itu ada dalilnya Al-Quran yang menyentuh akal saja ada, menyentuh perasaan saja ada. Tapi rata-rata dalilnya Al-Quran menyentuh perasaan dan menyentuh akal. Karena itu Imam Ghazali itu mengatakan di dalam banyak sekali kitabnya, aktsaru adillatil Quran khotobiyah. Makna khotobiyah tidak hanya menyentuh perasaan saja, tapi juga menyentuh akal. Cuma banyak sekali perkara-perkara yang menyentuh perasaan itu biasanya tidak menyentuh akal. Bukan maknanya yang menyentuh perasaan tidak menyentuh akal, tapi ada yang menyentuh akal, ada juga yang menyentuh perasaan. Begitu pula perkara-perkara yang menyentuh akal. Kadangkala tidak menyentuh perasaan, tapi ada perkara yang sudah menyentuh akal, menyentuh perasaan pula. Lah itu adalah tepung yang premium yang hanya diguna untuk membuat cake yang kualitinya number one. Biasanya itu yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Adillatul Quran. Ala kulin, ini sedikit muqaddimah daripada mawadul qadaya, dan saya harap ini benar-benar diperhatikan ya, bab mawadul qadaya ini, karena saya kira bab yang paling penting di dalam ilmu mantik, dan bukan bab secara dohir mungkin dia mudah, cuma ketika Anda praktikal susah ini. Karena Anda kena memilah-milah dan memilih-milih. Jadi, madah mana, bahan baku mana yang kena Anda gunakan ketika Anda cakap dengan berbagai macam orang. Bismillahirrahmanirrahim. Mawadul akisah. Kam mawadul akisah wa ilakam tan kosim. Dibilang ada berapa mawadul akisah ini dan terbagi menjadi berapa? Dibilang mawadnya ada 12 macam dan terbagi menjadi 2. Satunya yakiniyah, yang mana bahannya itu yakin. Bahannya itu adalah yakin. Makna yakin ini pasti dia benar. Namanya awaliyat, ini hanya disebutkan dahulu, nanti akan dibahas satu persatu. Awaliyat, musyahadat, mujarrabat, hadasiyat, mutawatirat, wa muqaddimat nadoriyah qiyasiyah. 6 ini semuanya adalah yakiniyah. Maknanya kalau Anda nak cari yakin dan cari benar, gunalah 6 madah ini untuk membuat qiyas. Dan ada yang dhonniyah. Dhonniyah ini mungkin benar dan mungkin salah. Belum tentu dia benar, tapi potensi untuk benar sangat besar sekali. Itu pun ada 6. Apa itu? Masyhurat, musallamat, makbulat, musyabbahat atau musybihat, wa mukhayyalat, wa wahmiyat. 6 ini dikatakan adalah dhonniyah. Maknanya kalau Anda tak cari benar, atau Anda nak cari yang benar, yang yakin itu susah, gunalah yang dhonniyah. Ilakam yanqasimul qiyas bi'tibaril madah. Dibilang kalau qiyas itu dari perspektif madahnya terbagi menjadi berapa? Kan dari perspektif apakah natijahnya mazkur atau tidak. Di dalam muqaddimah ya imma istitsna'i ya imma iktirani kan. Tapi dari perspektif madahnya ada 5. Apa itu? Burhani, jadali, ikna'i, wa syi'ri, wa sufustoi, sayati. Semua bayan ini sayati wahidan tilwal akhar. Mahwal qiyasul burhani. Apa sih qiyasul burhani itu? Qiyasul burhani adalah qiyas yang paling tinggi. Yang mana qiyas burhani itu dia itu ada untuk mencari yakin dan untuk mencari kebenaran. Orang-orang yang menggunakan qiyas burhani itu dia nak sesuatu yang yakin, nak sesuatu yang benar. Dia tak kisah
menyentuh perasaan atau tidak. Dan mantik, karena mantik itu urusannya bukan perasaan, tapi urusannya itu adalah akal. Yang diiktibar di dalam mantik adalah kias apa? Adalah kiasul burhani sahaja. Dibilang kiasul burhani itu adalah kias yang mu'alaf, yang disusun daripada mukadimat yang yakiniyah. Mukadimat yang yakiniyah yang 6 yang barusan itu mukadimat yakiniyah. Yang mana kalau mukadimah yakiniyahnya itu, kalau Anda guna di dalam mukadimah sugro dan mukadimah kubro itu mukadimah yakiniyah, maka hasil daripada kiasnya itu pasti yakini. Pasti apa? Pasti yakini. Berbeda kalau Anda guna syaklul awal, walaupun syaklnya itu yakini, badihi, doruri, tapi Anda gunakan madah yang tidak yakini, nanti hasilnya pun tidak akan yakini. Karena itu kadangkala kesalahan di dalam orang itu, di dalam mantik, kadangkala itu kesalahan di dalam sistem, kadang kesalahan di dalam madahnya. Karena itu wa khata'ul burhani haitsu wujida, kalau tidak di dalam syakal, ya di dalam apa namanya? Di dalam madah. Dibilang khata' itu kesalahan di dalam mantik, di dalam kias, ya imma di dalam sistemnya, ya imma di dalam apa? Madahnya. Jadi walaupun madahnya itu apa namanya, sistemnya itu benar memakai syaklul awal, yang mana syaklul awal itu doruri badihi, tapi kalau madahnya itu salah, ya nanti hasilnya juga apa namanya, salah juga. Wa ilakam yang qasimul burhan, dibilang burhan itu terbagi menjadi berapa? Ini penting ya, di dalam kias burhani, di dalam ilmu kalam, di dalam ilmu kalam yang sedikit-sedikit tinggi, seperti iktisad, mungkin seperti apa itu namanya, syarhun nasafiyah, rata-rata itu mereka menggunakan burhan. Wa burhanu dzalik, wa burhanu dzalik, contohnya biasanya itu burhan hudutsil alam wa huwa dalilul hudus. Al alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis, fal alamu apa namanya, hadis, itu namanya adalah burhan. Kenapa? Karena madahnya itu semuanya adalah apa? Yakiniyah. Semuanya adalah apa? Yakiniyah. Selama madahnya itu yakiniyah, maka dikatakan kias ini adalah kiasul burhani. Atau kadangkala tidak dikatakan kiasul burhani, langsung saja dikatakan apa? Burhan. Itu adalah kias yang menggunakan syaklul awal, syakal yang benar, tidak syakul awal ya, tapi salah satu pada syakal 4 itu, dan madahnya adalah madah apa? Yakiniyah. Lah burhan itu sendiri atau kiasul burhani itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah burhanul limmi atau burhanul inni. Apa itu burhanul limmi? Burhanul limmi itu bikin soft tengok. Mahwal burha apa? Ilakam yan qasimul burhan, yan qasimu ila qismain, burhanul limmi wa burhan inni. Soft ma'ajmal hadal ism ya. Satunya limmi, satunya apa? Inni. Ini sering saya guna di dalam kelas-kelas yang sedikit power dengan murid-murid saya yang khas. Biasanya saya guna ini. Yakni istilah-istilah ini mungkin Anda pertama kali jumpa. Mungkin Anda pertama kali jumpa, tapi Anda harus jadikan istilah-istilah ini akrab dengan Anda. Anda guna di mana-mana. Anda guna di mana-mana. Akhirnya nanti istilah ini istilah yang akrab dengan Anda. Apa itu burhanul limmi? Burhanul limmi itu mahwal burhanul limmi huwa makanal haddul awsat fihi illatan li thubutil akbar lil asghar dhihnan wa kharijan. Dibilang yang mana haddul wasat, yaitu yang mukarrar tadi ini, itu adalah sebab untuk adanya haddul akbar dan haddul asghar di dalam realita. Yakni maknanya di dalam realita haddul asghar adalah sebab. Di otak pun juga sama. Macam ini ya. Corona. Mungkin orang-orang itu kalau corona mungkin lebih senang. Apa corona? Macam mana corona, Habib? Oke. Ketika orang itu ada simptom corona, contohnya dia batuk, dia bersin, batuk, itu kan simptom corona, tanda corona. Apakah corona ada dulu baru Anda batuk, atau batuk ada dulu baru ada corona? Kan secara medis, corona ini ada dulu, baru Anda batuk. Virus ini ada dulu. Ketika ada virus, baru Anda batuk, baru Anda fever, baru Anda demam. Itulah yang namanya burhanul limmi. Yang mana haddul wasat itu sebab di dalam dunia nyata dan di dalam apa namanya otak. Di dalam otak. Itu namanya burhanul limmi. Adapun burhanul inni sebaliknya. Burhanul inni itu
Yang mana hadul wasot? Sebab di otak dahulu. Di otak Anda, ketika Anda tengok orang itu batuk, dia panas, Anda pasti cakap, hei, jangan-jangan kau ini terkena corona. Anda tahu batuk dulu, Anda tahu fever dulu, baru Anda suruh dia itu swab test. Di swab. Baru Anda tahu apa? Baru Anda tahu dia itu di swab. Bismillah. Ahlin. Tidur. Baru Anda tahu dia itu apa? Baru Anda tahu dia itu di swab. Baru Anda suruh dia itu untuk apa namanya? Di swab. Otak Anda akan mengetahui batuk dan fever dahulu. Baru setelah itu Anda ragu, mungkin dia itu ada corona. Itu namanya burhanul inni. Seperti alam semesta ini adalah dalil keberadaan Allah. Anda tidak tahu Allah dahulu, Anda tahu alam semesta dahulu. Anda tahu alam semesta, baru Anda mengetahui Allah. Tapi fil hakikoh, Allah ada dahulu, baru alam semesta. Itu namanya burhanul inni, yakni Anda tahu musababnya dahulu, baru Anda tahu sabab. Tapi burhanul limmi, Anda tahu sababnya dahulu, baru Anda tahu apa? Musabab. Rata-rata di dalam adillah Anda guna burhanul inni. Walaupun dua-duanya ini termasuk burhan termasuk burhan yang yakini. Cuma lebih jelas mana? Apakah lebih jelas musababnya atau lebih jelas sababnya dahulu? Ma huwal burhanul limmi huwa makana haddul awsat fihi illatan lithubutil akbar lil asghar. Ini mungkin definisinya sini sedikit-sedikit susah, tapi kalau Anda faham apa yang saya katakan, sama aja maknanya. Burhanul limmi adalah kalau haddul awsat itu adalah sebab untuk thubutil akbar, adanya haddul akbar dan haddul asghar di dhihin wal kharij. Seperti Khalid muta'affinul akhlat. Muta'affin akhlat ini dulu di dalam Tibbul Qadim. Di dalam Tibbul Qadim itu manusia itu terdiri daripada 4 unsur. Zaman dahulu ya, bukan zaman sekarang. Tipnya zamannya Ibnu Sina. Apa itu? As-sauda was-safra wal balgham wad-dam. 4 ini adalah susunan kesehatan manusia. Ketika 4 unsur ini sepadan, stabil, maka manusia itu sehat. Lah ketika salah satu daripada 4 ini lebih dominan, orang itu akan sakit. Jadi sebenarnya hakikat daripada sakit adalah ta'afun. Mana ta'afun ini ketidakstabilan atau rusaknya keseimbangan 4 unsur ini. Jadi 4 unsur ini tidak seimbang, Anda sakit. Sebabnya sakit itu apa? Nggak seimbang. Tapi Anda tidak tahu ketidakseimbangan ini, kecuali Anda tahu dia sakit dahulu. Kan Anda tahu, orang ini sakit, maknanya 4-nya tidak seimbang. Padahal sakit itu adalah musabab daripada 4 ini. Kalau Anda mengetahui ketidakseimbangan 4 perkara ini, kemudian baru mengetahui dia sakit, itu namanya burhanul limmi. Tapi kalau Anda tahu sebaliknya, itu namanya burhanul inni. Dulu Syekh Said awal jumpa Syekh Ibrahim Khalifah, ada orang ketika Syekh Ibrahim Khalifah di Jordan mengajar di Irbid kalau tak silap. Mengajar ini dibilang mengajar mantik, terus mengajar burhanul limmi wa immi wal ini. Dibilang engkau tak akan faham burhanul limmi wal ini dengan mudah. Ada satu orang yang mungkin faham di Jordan ini pasal ini katanya. Ada orang namanya Said Foda. Engkau jumpa Said Foda, tanya apa itu burhanul limmi dan burhanul inni. Ini Sufhata namanya Jamil, burhanul inni wal limmi. Ya, dijelaskan oleh Said Foda. Sejak itu beliau jumpa dengan siapa itu namanya Syekh Ibrahim Khalifah. Khalidun muta'affinul akhlat. Akhlat ini adalah campuran daripada kesehatan yang ada di dalam tubuh manusia. Muta'affin adalah ketidakseimbangan. Wa kullu muta'affinil akhlat mahmumun fa Khalid mahmum. Dan setiap orang yang akhlatnya itu tidak stabil, maka dia akan mahmum, dia akan fever. Maka Khalid apa? Mahmum. Apa itu burhanul inni? Burhan ini adalah maka nahadul wasat fihi illatun lidzalika thubut rihnan faqat. Dibilang hadul wasat itu adalah sebab di otak sahaja. Maknanya Anda lebih dahulu mengetahui sakitnya, baru Anda mengetahui sebabnya. Tapi realitinya sebaliknya.
Seperti Khalid mahmum. Khalid itu fever, dan setiap orang yang fever itu akhlaknya tidak stabil. Kan tidak stabil akhlak baru fever. Tapi Anda mengetahui fever dulu baru apa namanya? Muta'affinul akhlak. Fa Khalid muta'affinul akhlak. Fal humma, maka fever itu adalah sebab untuk ta'affunil akhlak fi dhihni faqat, bukan di dalam reality. Tapi kalau limi, dia itu di dalam apa? Reality. Di dalam munaqasyah intah besok, di dalam munaqasyah ilmul kalam daqiqah, Anda tersilap di ini walimi kotil. Benar itu. Sampai Anda tersilap di dalam dua masalah ini, Anda kira burhanul limi itu burhanul ini, Anda bisa salah paham banyak sekali masalah. Kemudian yang namanya yakiniyah itu kan ada 6. Sekarang akan dijelaskan. Jadi kias yang terdiri daripada madahnya itu yakiniyah, itu namanya kias burhani. Dan kias burhani ada 2, satunya limi dan satunya ini. Dan yakiniyah itu sendiri ada 6. Yang pertama apa? Al-awwaliyat. Awaliyat ini dikenal dengan nama apa? Al-badihiyat. Dikenal dengan nama apa? Al-badihiyat. Apa itu al-awaliyat atau badihiyat? Itu adalah sesuatu yang ada pada setiap manusia walaupun Anda tidak sekolah. Sesuatu yang apa ya? Allah memberi Anda itu modal. Allah memberi Anda itu basic untuk berpikir. Itu namanya awaliyat. Contohnya 1 tambah 1 sama dengan apa? 2. Itu di semua manusia ada, walaupun Anda tidak sekolah. Ya, ini basic untuk Anda berpikir. Coba tengok. Hiya al-ma'lumat alladhi yahkumu bihal aqlu bimujarradi tasawwuri tarafaiha. Dibilang adalah pengetahuan yang akal itu bisa memahaminya cukup dengan memahami maudhu dan mahmulnya saja. Anda akan langsung faham. Contohnya 2 lebih banyak daripada 1. Anda cukup memahami 2, Anda memahami 1, selesai. Anda akan langsung paham bahwasanya 2 itu lebih banyak daripada 1. 3 dan 3 sama dengan berapa? 6. Anda cuma memahami 3 dan Anda memahami 6, Anda akan sudah paham. 6 itu adalah 3 ditambah 3. Dan ini untuk semua manusia itu ada. Dan awaliyah juga dikatakan dengan nama apa? Al-badihiyah. Sama. Sebagian orang tidak paham perbedaan antara awaliyat dan doruriyat. Adapun doruriyat itu dia lebih umum daripada awaliyat. Awaliyat itu adalah nau'un daripada doruriyat. Doruriyat adalah maklumat yang kadangkala orang itu memahaminya tanpa berpikir, tapi dia itu tidak harus awaliyat. Awaliyat adalah doruriyat yang paling kuat. Dan sebagian doruriyat itu akan terjadi daripada nadoriyat, yang mana Anda itu sudah biasa. Macam orang matematik, dikasih orang yang pandai matematik, dikasih perkalian 1000 dikali 4500, dia akan langsung apa namanya? Langsung bisa. Kenapa? Karena dia banyak apa namanya? Dia banyak praktikal. Akhirnya perkara-perkara semacam ini dia anggap sebagai apa? Ini mudah sangat. Macam orang sudah 20 tahun ada satu orang itu, kawan saya yang apa itu namanya, Icon. Dia cakap, saya ini Habib, kalau benarkan Icon Daikin macam punya Habib ini, 20 menit selesai saya. Kenapa? Macam kawan saya sudah kerja Daikin ini 20 tahun katanya dia. Ya ini sudah, saya tengok Daikin rosak, nyalakan, dengar. Oh, rosaknya di sini. Anta kasyaf kah? Saya bukan kasyaf, Suf. Ini namanya apa? Doruri untuk saya. Loh, membenarkan Icon Daikin ataupun apa, susah tahu. Cuma karena dia apa? Dia sudah pengalaman selama 20 tahun, itu menjadi apa? Doruri. Itu menjadi apa? Doruri. Jadi, yang namanya doruri itu mungkin basicnya adalah nadori. Makna nadori adalah ilmu yang tidak bisa Anda pahami dengan mudah, tapi kena Anda berusaha sikit dengan dalil, ya, yang didapatkan dengan dalil. Doruri tidak dengan dalil. Kadangkala nadori itu karena sudah banyak Anda gunakan akan menjadi apa? Doruri. Ayo, tidak. Berbeda dengan badihi. Badihi itu tidak ada. Badihi itu adalah sesuatu yang lahir dengan apa namanya? Dengan manusia. Itu adalah basic yang diberikan oleh Allah agar manusia itu bisa untuk berpikir. Jadi an-nadhari qad yakunu doruriyan wala yakunu badihiyan. Karena kadangkala Icon doruri untuk kawan saya dan tidak doruri untuk saya. Tapi 1 ditambah 1, 2 doruri untuk saya dan untuk semua orang. Itu namanya apa? Badihi. Dan juga namanya apa? Awali. Apa itu musyahadat? Musyahadat adalah al-maklumat alladhi
la yahkumu bihal aqlu bi mujarradi tasawwuri tarafaiha. Maklumat yang akal itu tidak menghukumi kebenarannya hanya dengan memahaminya saja, tapi harus dibantu dengan melihat, harus dibantu dengan apa? Dengan panca indera. Bal yahtaju ila musyahadatiha bil his wa yusamma aidan mahsusan sawa'un kana al hissi dhahiran nahwu al kafur abyad. Jadi Anda tidak bisa untuk memahami, tahu kafur ya? Kafur itu yang itu loh, kafur itu warnanya putih biasanya. Warnanya putih biasanya dipakai untuk orang-orang mati. Kalau orang Indonesia cakapnya kapur barus. Saya tak tahu orang Melayu cakapnya apa. Itu biasanya dulu dipakai untuk di lemari, apa itu namanya, baju-baju itu ada macam putih-putih, itu namanya kapur barus, untuk mengusir serangga. Itu biasanya warnanya apa? Putih. Anda tidak bisa untuk memahami kafur dan putih hanya dengan memahami kafur dan putih. Anda memahami apa yang dikatakan itu tidak. Anda kena melihat juga, oh ini toh yang namanya kafur barus itu. Kafur tuh ini. Baru Anda memahami bahwasanya ini putih. Anda tidak bisa hanya memahami kalimatnya saja. Tapi harus dibantu dengan apa? Dengan salah satu dengan panca indera. Apalagi ya? Apa perkara yang pedas di Malaysia itu? Makanan yang pedas. Oke, kalau di Korea kan namanya kimchi. Kimchi itu pedas. Anda tidak akan paham kimchi itu pedas sampai Anda benar-benar merasakan apa? Kimchi. Karena Anda tidak bisa untuk hanya mengetahui kimchi itu pedas benar hanya dengan memahami kimchi dan memahami pedas, tapi Anda kena merasakan, harus ada bantuan daripada panca indera. Berbeda dengan awaliyat, Anda tidak perlu dengan adanya panca indera Anda memahami 1 tambah 1 sama dengan 2. Orang buta pun, orang tidak mempunyai panca indera bisa memahami 1 tambah 1 sama dengan 2, karena itu adalah basic yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk modal dia untuk berpikir. Tanpa adanya itu, manusia tidak akan bisa untuk berpikir sama sekali. Tanpa adanya awaliyat. So, tengok. Hah? Kapur barus juga. Oh, kapur barus juga namanya di Malaysia. Jayid. La yuhkamu bihal akal bi mujarradi tasawwuri tarafaiha bal yahtaju ila musyahadatiha bil his, yang perlu disaksikan dengan panca indera. His itu panca indera ya, selalu daripada indera. Kalau 5 namanya panca indera dan dinamakan juga mahsusat. Adapun his itu zahir seperti al-kafuru abyad wal fahmu aswad. Fahmu al-arang. Arang itu hitam. Anda tidak bisa memahami arang dan abyad kecuali Anda melihat memang benar-benar apa namanya arang itu hitam. Tanpa Anda melihat, Anda akan paham tuh. Apa ya? Perkara-perkara lakhom busuk. Lakhom makanan yang busuk. Bukan busuk, baunya menyengat. Anda tidak akan bisa memahami sampai Anda memang benar-benar merasakan apa? Atau melihat lakhom. Lakhom itu adalah makanan Hadramut. Jaraknya 1 kilometer, jaraknya 1-2 meter gitu, Anda sudah apa namanya? Sudah mencium baunya. Wal fahmu aswad wan naru harah. Wan nar apa namanya? Harah. Api panas. Salj apa namanya? Salju dingin. Au batinan, ada hawas itu hawas batin. Hawas batin di sini wallahu a'lam mungkin bukan hawas batin yang diinginkan oleh falasifah ya. Falasifah mempunyai hawas batin. Ada 5 juga hawas batin. Ada khoyal, terus dzakirah, ada hisul mustarak, ada 5, saya lupa yang 2 itu apa. Tapi muktamadnya indal ahli sunnah hadza laisa tsabitan. Laisa apa namanya? Laisa tsabitan. Yang mana hawasul batinah itu ada mabda yang di dalam falasifah mengatakan bahwasanya hawas batinah ini
Maujud wa thabit. Maujud wa thabit. Lah mabda ini oleh ahli sunnah diingkari. Karena itu ad-dalil ala thubutil hawasil khams al-batinah laisat kamilah. Karena itu ahli sunnah tak setuju adanya hawasil batinah. Karena itu hawas batinah yang dimaksud di sini bukan itu. Maknanya sesuatu yang ada pada diri Anda. Contohnya loh ya. Contohnya kita lapar dan kenyang. Lapar itu tidak bisa Anda gunakan panca indera Anda biasa. Anda bisa melihat lapar. Anda bisa mencium lapar. Anda bisa merasakan lapar. Merasa apa? Dengan lidah? Tidak kan? Bisa ada. Apa rasanya lapar? Maniskah? Anda bisa dengar lapar? Anda bisa sentuh lapar? Tapi Anda tahu Anda mempunyai lapar. Itu namanya apa? Hawasul batinah. Karena itu hawas batinah di sini bukan hawas batinah yang dikatakan 5 oleh apa? 5 oleh falasifah. Yang itu namanya itu adalah apa? Mutakhayilah, wahmiyah, mutakhayilah, wahmiyah, dzakirah, hissul mushtarak. Lupa satunya apa saya. Ada 5 apa namanya? 5 hawasul batinah. Mahiyal mujarrabat. Apa itu mujarrabat? Mujarrabat ini eksperimen. Apa itu eksperimen? Eksperimen itu Anda meyakini perkara ini mempunyai sebab yakin. Sebab yakin. Kalau sudah berkali-kali apa? Berkali-kali terjadi. Biasa, orang-orang vaksin kan semuanya pakai mujarrabat kan. Anda injek vaksin ke 10 orang. Oh, 10 orang tidak ada kena corona. Maknanya ini yakin corona tidak akan corona tidak akan ada dengan adanya vaksin. Macam orang pening, minum Panadol sembuh, minum Panadol sembuh, minum Panadol sembuh. Anda tidak akan paham bahwasanya Panadol menyembuhkan pening hanya dengan Anda itu melihat Panadol, memahami Panadol, dan memahami pening. Tidak akan bisa seperti itu. Kena ditambahi satu lagi, apa itu? Takarrur, berulang-ulang. Setiap minum Panadol, sembuh. Setiap minum Panadol, sembuh. Itu namanya apa? Mujarrabat. Itu namanya eksperimen. Wahyallati yahtajul aqlu fil jazmi biha ila tikraril musyahadah marratan ba'da ukhra. Yang mana akal itu memerlukan untuk jazm, untuk yakin bahwasanya mujarrabah itu benar dengan musyahadah, tikrarul musyahadah marrah. Anda lihat hal ini terjadi beberapa kali. Contohnya al-milhul inglizi. Milhul inglizi ini apa saya cari? Magnesium sulfat. Itu adalah obat untuk sembelit. Jadi kalau Anda tidak bisa berak, minum milhul inglizi ini. Tidak bisa berak, minum magnesium sulfat, ceret-beret. Oh, ini tak bisa berak, minum itu langsung boleh berak. Tak boleh berak, minum itu langsung boleh apa namanya? Berak. Biasa itu. Maknanya dari situ Anda yakin bahwasanya milhul inglizi ini atau magnesium sulfat ini membuat Anda itu bisa untuk berak. Wazaitul khirwa. Khirwa ini bahasa ilmiahnya kastor. Tahu Ustaz? Kastor. Kalau bahasa Indonesianya buah jarak. Saya tak tahu di Malaysia apa ya nih. Zaitul khirwa. Khirwa ini kastor atau buah jarak. Buah jarak. Lah, zaitnya, minyaknya itu juga bisa untuk membuat Anda itu berak. Jadi kalau Anda tidak bisa berak, Anda minum zaitul khirwa ini atau minyak buah kastor atau buah jarak. Anda tengok di Google. Tulis khirwa, kemudian buahnya apa, Anda akan jumpa nanti ini. Buah jarak atau buah kastor. Tak tahu apa di Indonesia itu, saya tak tahu juga. Saya pahamnya ini kastor atau buah jarak. Minyaknya itu kalau Anda minum akan membuat Anda itu berak. Sama dengan milhul inglizi ini. Ya, pokok jarak itu tak tahu apa. Di dalam Malaysia, mungkin pokok jarak, bahasa Malaysia itu. Yang keenam adalah al-hadasiyat. Apa itu hadasiyat? Hadasiyat ini ma yahkumul aqlu fihi bihadasin. Hadas ini ada semacam insting ya. Ada semacam apa? Insting daripada jiwa. Yang mana hadasiyat ini karena Anda pandai,
ada semacam muqaddimah yang tidak Anda sebutkan. Yang mana muqaddimah ini tidak bisa difahami oleh orang, tapi Anda bisa untuk memahaminya karena kekuatan otak Anda yang di atas apa? Rata-rata. Itu namanya apa? Hadas. Lah, hadas ini maknanya ada muqaddimah yang tidak Anda tampakkan. Dan itu kalau diminta kena Anda apa namanya? Kena Anda tampakkan. Contohnya adalah nurul qamar mustafadun min dawi syams. Loh. Cahaya bulan itu diambil daripada cahaya matahari. Loh, tahu dari mana Anda itu? Ini kan muqaddimah yang perlu Anda buktikan kan. Ada muqaddimah yang tidak Anda sebutkan. Rata-rata orang semacam itu. Dia macam menyembunyikan muqaddimah yang seharusnya ditampakkan. Anda jangan langsung terima itu. Karena kadangkala yang dia sembunyikan itu benar, kadangkala apa? Tidak benar. Di dalam aspek dia itu pandai dan benar, maka muqaddimah yang dia sembunyikan itu benar. Dan dinamakan kias itu adalah kias apa? Hadsi. Kias hadsi. Contohnya adalah cahaya bulan diambil daripada cahaya matahari. Kenapa? Karena kita melihat bahwasanya bulan itu seperti cermin yang jatuh cahaya matahari itu di atasnya. Wa huwa yufiduhu al-ard. So, tengok ya, matahari, bulan, bumi. Jadi matahari ke bulan baru ke apa namanya? Baru ke bumi. Ayo. Begitu pula para falakiyun mengatakan akan berubah cahaya bulan itu tergantung dekat atau jauhnya dengan matahari. Loh, maknanya ketika jauh berubah, ketika dekat berubah. Maknanya kan kita mengetahui bahwasanya cahaya ini diambil daripada matahari. Kalau tidak seperti itu, kenapa berubah-ubah? Terpulang dengan posisinya terhadap matahari. Loh, ini adalah muqaddimah yang semestinya Anda sebutkan muqaddimah ini. Cuma karena kekuatan otak Anda yang tinggi, Anda tidak sebutkan itu. Nah, kalau berbuat seperti ini namanya kias hadsi. Dan itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang pandai-pandai ya nih. Wa kullama kana aqrab ilaiha qalla nuruhu. Dan setiap matahari itu bulan itu lebih jauh dari lebih dekat kepada matahari, maka nurnya akan kurang. Dan setiap tambah lama, setiap tambah jauh nurnya akan lebih banyak. Hatta idza qabalaha imtala'a nuron. Kalau seumpamanya dia itu berhadapan-hadapan dengan matahari, bulan itu akan penuh dengan cahaya. Ya, ini bulan purnama. Dari sini karena perbedaan posisi cahaya cahaya bulan karena perbedaan posisinya dengan cahaya matahari, dari situ secara tidak langsung akal yang pandai, jiwa yang suci itu bisa untuk memahami bahwasanya cahaya yang ada di dalam bulan itu diambil daripada matahari. Apa itu mutawatir? Mutawatir wadih ya. Mutawatir adalah yang akal itu memahami kebenaran qadhiyah ini tidak hanya dengan memahami muqaddimah, tidak hanya dengan memahami maudhu' dan mahmulnya, tapi ditambahi dengan kabar sejumlah orang yang tidak mungkin sejumlah orang itu dusta. Macam mana itu? Ada 4 orang, empat-empatnya tidak pernah jumpa dan punya maksud yang berbeza-beza, mengkabarkan bahwasanya kelas saya hari ini ada. Kan tidak mungkin dusta kan itu kan. Tidak mungkin tidak mungkin dusta. Itu namanya mutawatir. Yakni ikhbaru jam'in yamtani utawatu'uhum alal kadhibi. Yakni kabar sekelompok orang yang mana sekelompok orang itu mereka itu mustahil untuk untuk kadzib, untuk berbohong. Contohnya ada orang cakap sekarang, dulu itu ada orang namanya Muhammad. Itu tidak mungkin berbohong itu. Tidak mungkin satu dunia ini berbohong. Karena itu saya itu heran kalau ada orang mengatakan COVID itu bohong. Ya akhi, adanya COVID itu, adanya corona itu mutawatir. Mutawatir. Tidak mungkin orang yang di Amerika, orang yang di Europe, orang yang di mana-mana semuanya cakap corona itu ada. Tapi ternyata corona tidak ada. Kan
Tidak mungkin itu terjadi itu. Maknanya kalau Anda itu mengatakan corona tidak ada, semua itu apa? Bohong. Tidak mungkin orang sebanyak itu tidak pernah jumpa, tidak pernah sepakat mengatakan sebuah statement yang statementnya itu sama. Dan mereka itu bohong semua. Tidak mungkin seperti itu. Itu namanya apa? Mutawatir. Itu namanya apa? Mutawatir. Yallati yahkumul aklu fiha biwasitati sama'an jam'in yu'manu tawatuhum alal kadhibi adatan. Adatan secara adah. Karena itu mutawatir ini yakin tapi yang yakin adi. Apa Habib yakin adi itu? Yakin adi ini penting ya. Ini mungkin dibahas di dalam ilmu kalam, tapi saya beli talmih sedikit saja. Yakin adi itu adalah yakin basit. Apa yakin basit? Kalau ada mutawatir biasanya ada yang dikabarkan. Jadi kalau semua cakap corona ada, ini corona ada, adatan ada seperti itu. Walaupun Allah bisa untuk menjadikan secara aklan mereka semua ini bohong, bisa. Cuma secara adatul basyar tidak bisa seperti itu. Tapi kalau perkara ini tidak ada, belum tentu kalau tidak ada mutawatir, belum tentu corona ini tidak ada. Mungkin ada tapi tidak ada yang tahu. Berbeza dengan yakin akli. Yakin akli itu yakin yang murakkab. Ada dalil akli, ada ini. Ini tidak ada, ini tidak ada. Tengok. Wadih ya. Dibilang itu qat'ul murakkab. Qat'ul apa? Murakkab. Di dalam dalil adi juga sama seperti itu. Tengok. Kalau ada mutawatir, corona, ada mutawatir, ada corona. Corona ada adatan, tapi tidak apa? Aklan. Tapi tidak aklan. Kalau dalil ini tidak ada, belum tentu corona tidak ada atau ada. Belum tentu. Belum tentu. Dan kalau dalil corona ada ini mutawatir, aklan ya. Mungkin corona tidak ada, tapi adatan kena corona ada. Adatan kena corona ada. Maknanya kotaknya kotak adi. Berbeza dengan dalil akli, berbeza dengan dalilun akli. Kalau ada dalil akli, madlulnya pasti ada. Tidak mungkin apa? Tidak ada. Karena itu, kena ada, tidak mungkin tidak ada, qat'ul murakkab. Qat'ul apa namanya? Murakkab. Adatan nahwu nabiyina Muhammad doharatil mu'jizah ala yadayhi. Yani Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tampak perkara-perkara yang mukjizat atasnya, yakni beliau membawa mukjizat. Ini adalah mutawatir. Semua cakap pasal itu. Ada nak mengingkari, tidak bisa itu. Terus apa itu muqaddimat nadoriyah al-qiyasiyah? Hiya ma yahkumu fihal aqlu biwasatin qaribil hudur fi dhihri. Yani ini dibilang wa tusamma aidan qiyasatuha ma'aha. Ini biasanya dinamakan al-muqaddimah allati qiyasatuha ma'aha. Yani sebenarnya muqaddimahnya ini ada, tapi semua orang sudah paham. Jadi disingkat disebutkan salah satunya. Itu namanya muqaddimah an-nadhariyah qiyasiyah. Dibilang yang akal itu menghukuminya dengan ada wasat, ada wasitoh. Yang mana wasitoh ini semua orang faham, karena semua orang faham tidak disebutkan. Berbeza dengan hadasiyat itu yang faham hanya orang-orang yang pandai. Tapi ini semuanya faham, ada muqaddimah yang semuanya faham. Karena semuanya faham, untuk shortcut, untuk mengurangi kebanyakan bicara, ini dihapus. Contohnya apa? Nahu al-itsnain sulusus salasah. 2 itu sepertiga 6. Semua setuju kan? Semua setuju. Padahal sebenarnya itu ada sesuatu yang disembunyikan itu. Sesuatu yang apa namanya? Disembunyikan. Untuk sampai ke natijah ini, ada satu muqaddimah lain. Apa itu? Fahadha ma'lumun walakin ilmuhu bisababi wasatin hadirin fi dhihin huwa huwal isnan yaksimus sittah thalathata aksamin mutasawiyah. Ada satu muqaddimah yang kena Anda fahami. Cuma
Muqaddimah ini difahami oleh semua orang. Karena itu tidak disebutkan. Apa itu? 2 itu bisa untuk membagi 6 menjadi 3 bagian. Betul apa tidak? 6 ada 2. 2 ini bisa membagi 6 menjadi 3 bagian. Karena bisa seperti itu, dikatakan 2 itu sepertiga daripada 6. Tanpa adanya kata-kata 2 membagi 6 3 bagian, tidak akan ada statement 2 itu sepertiga daripada 6. Cuma 2 bisa membagi 6 itu 3 bagian, itu perkara yang difahami oleh semua orang. Tidak mungkin Anda mengatakan 2 bisa membagi 6 menjadi 3 bagian, maka 2 adalah sepertiga daripada 6. Terlampau apa namanya? Terlampau panjang. Akhirnya yang salah satu muqaddimah dimahdhufkan, dihapus, disembunyikan. Anda hanya Anda hanya menyebutkan muqaddimah yang ma'ruf, yaitu al-itsnain sulusus sittah. Wa kullu ma yanqasimu bi adati salasati aqsam mutasawiyatin fadzalika ada sulusuh husuf. Dan setiap yang bisa untuk dibagi menjadi 3 bagian secara sama itu namanya sepertiga. 2 muqaddimah ini tidak Anda sebutkan karena terlampau panjang, itu namanya wasat. Wasat adalah muqaddimatan yang ma'rufah, panjang dan tidak disebutkan. Selama dia itu ma'rufah dan panjang, tidak perlu apa? Disebutkan. Langsung kepada natijahnya saja. Apa? Al-itsnan sulusus sittah wantaha. Fal isnan sulusus sittah. Ayo. Apa itu qiyasul jadali? Setelah kita selesai kepada qiyasul yaqini, sekarang kita akan masuk ke qiyasul ke qiyasul jadali. Yang mana qiyasul jadali itu sudah tidak masuk perkara yang yakin, tapi dia masuk perkara yang perkara yang zon. Apa itu qiyasul jadali? Qiyas jadali itu qiyasun mu'allafun min muqaddimatin masyhurah au musallamah. Dibilang qiyas yang madahnya itu mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Mu'allaf itu tersusun daripada muqaddimah, yang muqaddimah itu muqaddimah yang masyhurah. Bahannya itu masyhur. Masyhur itu semua orang tahu. Semua orang tahu, bukan masyhurah ya, bukan semua orang tahu. Banyak orang tahu di tempat khas. Apa ya? Ada macam masal-masal di kota-kota tertentu, dan ini berbeza antara waktu dan waktu, tempat dan tempat yang lain, waktu dan waktu yang lain. Musallamah itu adapun musallamah adalah kata-kata yang disetujui oleh khosmen, walaupun itu tidak benar. Masyhurah dan musallamah itu dipakai untuk orang yang tidak bisa untuk memahami burhani. Kalau Anda tidak bisa memahami burhan, karena tidak setiap burhan itu mudah untuk difahami. Burhan yang mudah difahami hanya awaliyat. Selain awaliyat, susah untuk memahami burhan. Oke, kalau Anda tidak bisa memahami burhan dan saya tidak jumpa awaliyat, maka saya beri Anda opsi untuk memahami apa yang saya katakan. Apa itu? Kita gunakan apa? Jadali. Yang mana jadali itu bahannya dipakai daripada kata-kata yang terkenal di dalam sebuah peradaban, di dalam waktu yang khas. Contohnya dulu, di dalam zaman-zaman kemerdekaan Indonesia, kita sering mendengar lebih baik mati berkalang tanah daripada dijajah. Itu apa namanya? Masyhurah. Salah benar nomor 2. Salah atau benar apa? Nomor 2. Tapi yang jelas kata-kata ini apa? Famous. Kata-kata ini famous. Engkau tidak akan bisa engkau tidak akan bisa mengingkari kefamousannya. Cukup karena dia itu famous, Anda akan Anda akan setuju. Begitu pula musallam. Musallam adalah bukan perkara yang famous, tapi kita sepakati. Sepakati. Contohnya, berjoget di depan umum itu haram. Contoh ini. Nanti apakah itu benar-benar haram atau tidak haram bisa diperdebatkan. Cuma kita setuju bahwasanya berjoget depan umum itu haram. Setiap natijah yang bertentangan dengan berjoget di depan umum, maka itu adalah natijah yang salah. Itu namanya apa? Musallamah. Apa itu masyhurat? Dibilang masyhurat itu adalah muqaddimah yang
majority orang mengakui kebenarannya, mengakui ya, belum tentu benar, mengakui kebenarannya karena beberapa sebab. Karena apa? Beberapa sebab. Seperti kamaslahatin amah. Seperti ada maslahat yang umum. Ekonomi kena baik. Ekonomi kena baik. Oh, saya kalau nak contohkan ini di dalam politik, waduh, banyak sekali. Cuma saya takut nanti politik ini seram-seram sedap. Saya bilang seram-seram sedap. Saya tengok kata-kata politikus rata-rata dari perspektif apa? Masyuro, syair. Jarang saya tengok apa? Burhani. Jarang saya tengok Burhani. Riqatul Qalb, karena ada Riqatul Qalb ini hati yang lembut. Contohnya, kita kena perjuangkan orang kecil, nggak gitu kan? Kita kena perjuangkan orang kecil, orang-orang yang haroki itu maknanya yang aktivis itu, aktivis Islam ya. Kita kena tolong Islam. Orang kan kenapa namanya? Orang kan langsung tergerak hatinya kan. Nanti teknikalnya macam mana nanti dulu. Yang penting apa? Tergerak dulu termotivate. Orang yang di dalam kerajaan juga sama. Kita kena jaga kedaulatan negara. Kita kena jaga marwah negara. Dan nanti caranya macam mana? Nanti dulu, yang penting ini gerakkan perasaan dahulu. Wih, Anda kalau pandai jadali khotobah, wallah fi ghayatil khuturah, saya bilang berbahaya sekali. Orang-orang yang pandai dan dia jahat, aduh, susah sangat ini orang-orang macam ini. Wa ma jubila alaihil insan, dan apa yang diciptakan manusia itu dengannya daripada himyah. Himyah ini apa ya? Himyah ini ta'assub dengan keluarga. Dulu orang-orang Arab itu macam itu. Himyah ini macam, saya cinta dengan kabilah saya. Kabilah Qahtan. Jadi, apa yang manusia ketika diberi oleh Allah, hal mencintai keluarganya dan akan dikedepankan. Bahkan mungkin daripada, yang penting keluarga saya oke, orang lain nak sengsara, silahkan. Wal anafah. Anafah ini tak suka. Himyah ini, atau hamiyah. Kalau himyah itu diet, maaf. Hamiyah ini macam fanatik, menjaga. Wal anafah ini macam tak suka. Contohnya apa? Maslahatun amah, al-adlu hasan wa dzulmu qabi. Loh, itu kan maslahatin amah kan. Tapi apakah setiap orang perlu keadilan? Belum tentu. Anda kalau sudah hidup lama di dunia ini, Anda akan paham bila-bila keadilan itu malah buat pening. Malah buat pening di beberapa case. Di beberapa case, bukan saya nanti cakap, Habib ini suka perkara yang tak adil. Tak. Memang di dunia ini ada yang adil dan ada yang tak adil. Kalau di dunia semua ini adil, wah, itu zamannya Imam Mahdi, sudah dekat-dekat dekat-dekat kiamat, itu namanya sudah dekat-dekat kiamat. Semuanya zolom. Dekat-dekat kiamat juga itu sudah zaman-zaman Dajjal keluar itu, atau sudah zaman kiamat keluar. Di dunia ini ada yang adil dan ada yang tak adil. Susah. Pada zaman ini Anda nak cari keadilan yang susah sangat. Yakni kalau adilnya saya mendapat 10.000 ringgit, tak ya ambil 10.000. Anda akan penat, ambil apa yang Anda mampu. Tak dapat 10.000, dapat 500 ringgit, ambil aja. Nanti 9.500 ambil di mana? Di akhirat. Anda akan benar-benar mendapat keadilan di akhirat. Orang-orang kira-kira sering, ayo kita tegakkan keadilan. Saya cakap itu kalimat benar, cuma kadang-kadang digunakan syiar-syiar yang tidak baik. Kita tegakkan keadilan, kita tegakkan Islam, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang oke, maslahatun amah. Tapi kadang kesananya jalan untuk kesana itu tak baik. Anda nak bom, Anda nak jatuhkan kerajaan, ini itu cara-cara yang kurang baik. Karena kadang-kadang itu katakan tuh kalimatul haq urida bihal batil. Karena itu kata-kata ini tidak harus benar, tidak harus benar.
Tapi potensi besar dia benar. Saya beri contoh lagi ya. Jujur itu baik. Bohong itu tak baik. Loh, bukankah kebaikan jujur itu maslahatun ammah? Betul apa tidak? Keburukan dusta itu maslahatun ammah. Tapi kata siapa setiap jujur itu baik? Orang di politik jujur habis. Yakni semua kata-katanya itu jujur baik. Apa? Habis Anda. Anda tidak akan bisa jujur terus, tidak akan bisa. Kenapa? Karena di dalam politik Anda itu apa ya? Mengurus orang, jutaan orang. Di Malaysia Anda urus 25 juta orang, 30 juta orang. Di Indonesia Anda urus 200 juta orang. Kalau setiap apa yang ada di hati Anda, setiap apa yang terjadi Anda sebutkan, Anda buat konferensi pers, wah ini akan terjadi macamnya ini. Orang-orang akan apa? Chaos. Sudah, orang-orang itu jangan semua diberitahu, kita yang akan settlekan. Yang penting keadaan ini apa namanya? Boleh terkawal. Boleh apa? Terkawal. Kalau memang dengan berbohong itu boleh terkawal. Falyakun. Falyakun. Sof tengok. Di dalam syariat pun hal itu diperbolehkan. Jika dalam bohong ada kebaikan, berbohonglah dalam beberapa case ya. Di dalam apa? Beberapa case. Anda kalau tengok di dalam beberapa case diperbolehkan untuk berbohong. Karena itu tidak setiap berbohong itu buruk dan tidak setiap jujur itu baik. Ada orang nak bunuh Anda. Tanya kepada saya, Saddam mana? Saya nak bunuh Saddam. Dia sembunyi di situ di bawah. Tengok, nanti ada Saddam. Sebab saya jujur, Anda mati. Apakah kejujuran saya itu baik? Kan tidak kan? Hati-hati, hal-hal semacam ini orang apa ya? Banyak tertipu di dalam hal-hal semacam ini. Saya tak nak masuk dalam masalah yang terlampau dalam karena ini urusannya banyak dengan politik. Hatta di kitab-kitab muasirin yang jelaskan pasal ini pasti misalnya itu membahas tentang politik, filsafat, bina udaulah dan macam-macam. Karena itu ini berbahaya juga ini masalah ini. Wathani dzabhul hayawan kopi, karena kalau ada orang itu vegetarian, lembu disembelih kasihan, apa namanya kasihan, betul apa tidak? Saya tidak nak. Macam mana kalau lembu itu saya? Lembu itu bukan Anda, itu bukan Anda. Cuma karena hati Anda lemah, Anda apa namanya mengatakan dzabhul hayawan kopi. Akhirnya Anda jadi apa? Vegetarian. Apakah menyembelih hayawan itu kopi? Lah. Allah mengatakan sembelihlah apa namanya korban. Malah itu baik akan menjadi tunggangan Anda pada hari kiamat kelak. Padahal itu kan dzabhul hayawan kopi. Orang yang hatinya lemah cakap ini benar. Hakikatnya ini tidak benar, karena tolak ukurnya hanya untuk membawa orang-orang yang hatinya lemah untuk mengikutinya. Wallah, Anda kalau tengok politik sekarang, karena ini demokrasi, yang menang adalah yang mendapat suara yang terbanyak, bukan yang benar. Kalau Anda bisa menggerakkan hati orang, Anda yang benar. Anda yang benar. Wathalis nahwur ridha bi fujuri mraatihi mustakbahun. Yakni hamiyah ini macam Anda menjaga istri Anda. Loh, itu kan sudah, selama Anda ini manusia, Anda akan diberi insting untuk menjaga aurat Anda, yakni istri dan anak Anda. Kalau istri dan anak Anda itu berbuat fujur, berbuat perkara yang tak elok, dan Anda setuju, biasa aja istri Anda berciuman dengan laki-laki lain, oke, habiskan, tak apa, sila. Anda orang teruk tahu. Wadah kan? Perkara-perkara ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Dibilang korupsi atau mencuri, itu mencuri adalah perkara yang buruk, Tidak semua mencuri tidak semua mencuri itu buruk. Ada beberapa mencuri itu yang baik. Wa madkur fil fikih, di antaranya mencuri yang baik itu adzafar bihaqqih. Madkur fil minhaj. Yakni kalau Saddam curi harta saya dan saya tahu, cuma saya tidak boleh buktikan, akhirnya saya curi balik harta Anda. Hal-hal semacam ini diperbolehkan di dalam syariat dengan dawabit khosoh. Jangan dikatakan Habib Ali memperbolehkan untuk mencuri, bukan itu maksud saya. Akan tetapi ada beberapa mencuri yang tidak
berdosa dengan dawabit tertentu. Kalau Anda mengambil mengambil harta Anda yang sudah dicuri. Wahakada yakni. Wahakada. Karena itu masyhur itu belum tentu benar. Belum tentu benar, tapi dia sudah menggerakkan perasaan dahulu. Au indal khosmen, yakni musallamah indal khosmen kataslimil fuqaha kaunul ijma' hujjah. Yakni saya dan Anta kita berdebat, kita setuju ya ijma' itu hujjah ya. Sudah ijma' hujjah. Setiap pendapat kita yang bertentangan dengan ijma' itu adalah pendapat yang salah. Itu namanya musallamah. Dan orang guna masyhurat atau musallamah karena dia tidak bisa untuk memahami, biasanya tidak bisa untuk memahami burhani atau untuk membuat Anda itu kalah. Bas. Apa itu kiasul ikna'i? Ya, ini kiasul ikna'i ini lebih bahaya daripada jadali. Apa itu ikna'i? Kiasun mu'allafun min muqaddimatin makbulah au madnunah. Dibilang kias yang disusun daripada muqaddimat yang makbulah. Makbulah ini diterima secara umum. Diterima secara umum atau madnunah. Tidak diterima, tapi madnunah itu mungkin benar, mungkin salah, tapi potensi benarnya itu besar. Dinamakan juga khotobah. Ini biasanya digunakan oleh penceramah. Saya jika berceramah, saya pasti guna khotobah ini. Muqaddimah khotobah. Berbeza ketika saya itu mengajar macam ini, saya tak guna khotobah. Kenapa? Karena dengan thalabatul ilm, saya hindari sebisa mungkin menggunakan khotobah illa beberapa kalimat. Kenapa? Karena dengan thalabatul ilm harus sesuatu yang burhan. Di depan audiens yang beda, mungkin saya berceramah di masjid, saya tak akan guna burhani. Mereka tidak akan paham burhani, tapi saya akan guna khotobah. Kenapa? Karena yang namanya khotobah itu digunakan untuk memotivate orang melakukan sesuatu yang baik untuk dunia dan akhirat mereka. Takyah masuk akal. Yang penting kalau saya cakap ini Anda semakin soleh, falyakun. Salat Anda semakin banyak, sedekah Anda semakin banyak, falyakun. Apa itu al-makbulat? Dibilang makbulat adalah muqaddimah yang Anda amik daripada syakhsun mu'taqadun fihi. Orang yang Anda yakin dia itu orang soleh. Mu'taqad fihi solahuhu. Contohnya kalau saya cakap, Habib Umar cakap, kan belum tentu benar, belum tentu salah kan. Cuma Anda dengar nama Habib Umar, Anda langsung, ini orang soleh. Jadi sebelum Anda periksa kata-katanya, Anda sudah percaya dengan siapa yang mengatakan. Kalau di Indonesia mungkin Abdus Somad. Anda dengar Abdus Somad aja, langsung mau takut Solahu. Belum tentu benar loh. Belum tentu benar. Yang benar tuh yang pasti benar hanya dua. Ya imam malaikat, ya imam rasul. Atau Allah subhanahu wa ta'ala. Lainnya itu mungkin salah, mungkin benar, tapi ada beberapa orang itu soleh. Ada beberapa orang itu soleh yang Anda akan terima perkataannya orang itu, dan orang akan terima. Orang akan terima tanpa melihat kebenaran atau kesalahannya. Cukup dia yang mengatakan pasti baik ini. Keyakinan Anda seperti itu. Ayo. Apa itu madnunat? Madnunat itu adalah muqaddimah yang Anda istimbat sendiri, mungkin benar, mungkin salah. Dibilang ada orang, kemarin ini kan baru ada case ragut di dekat rumah saya ini. Orangnya itu mengintai dahulu, ulang alik. Kemudian orang mengatakan setiap orang yang ulang alik kampung tanpa ada maksud yang khas, dia intai ragut. Betul apa tidak? Mungkin benar, mungkin salah. Potensi untuk benar lebih besar. Ada potensi lain, mungkin dia itu ulang alik terus. Nak tanya alamat. Nak tanya alamat dia itu. Dia nak tanya alamat orang. Nak tanya rumah orang. Tersesat atau apa. Tapi potensi dia meragut itu besar. Begitu pula ada orang malam-malam sering keliling kampung, pukul 12 malam, 1 malam, 2 malam, keliling kampung, tengok. Oh ini nak mencuri. Kenapa pukul 2 malam sudah 1 minggu dia pusing-pusing kampung. Tapi ada potensi lain tak?
dia pusing-pusing kamu. Mungkin dia security. Mungkin dia apa? Nak jaga. Tapi potensi dia itu mencuri lebih besar. Kullu man yatufu bilaili, sarikun, setiap orang yang pusing-pusing di kampung pada malam hari, dia itu adalah pencuri. Apa itu qiyas syi'ri? Qiyas syi'ri itu apa? Dibilang qiyas syi'ri itu adalah qiyas yang tersusun daripada muqaddimat mukhayyilah. Makna mukhayyilah itu ini adalah salah satu daripada salah satu daripada qiyas daripada bukan al-hawasul batinah, al-mukhayyilah. Apa itu mukhayyilah? Mukhayyilah itu adalah gambar juz'i yang Anda tangkap dengan otak Anda. Ketika saya tengok singa, gambar singa itu saya capture di otak saya. Itu namanya mukhayyilah. Ketika saya tengok singa, gambar singa itu saya capture di dalam otak saya, kemudian saya mengatakan singa adalah raja hutan. Macam itu kan? Singa adalah raja hutan. Anda ketika saya mengatakan singa, Anda akan langsung paham apa? Satu ekor singa. Muqaddimat mukhayyilah. Lah, mukhayyilah ini dia tak kisah benar atau salah. Yang penting Anda akan langsung ada capture gambar yang khas. Dan capture gambar yang khas itu akan menggerakkan apa? Jiwa Anda. Apalagi kalau ditambahi syair ini dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang balaghi, plus dengan nada-nada yang bagus. Apa itu mukhayyilat? Muqaddimat yang tambah situ minhan nafas au tanggobit. Yakni kalau Anda guna muqaddimat, yang mana muqaddimat itu akan membuat jiwa Anda itu lapang. Jiwa Anda itu senang atau jiwa Anda itu susah. Apa contohnya senang? Orang nak marketing arak. Dibilang arak itu yaqutatun sayyalah. Kan arak kan warnanya kan merah kan. Di movie-movie kan ada warnanya kan merah kan. Merah ini macam batu yakut. Arak adalah batu mulia yang cecair. Oh, maknanya ini sesuatu yang mulia kah? Jadi dia nak promote apa? Promote arak. Al-khamru masyrubun ruhi. Minuman spiritual. Oh, maknanya semakin banyak saya minum arak, semakin saya apa? Spiritual. Tak payah berzikir, tak payah sholat, banyak saja minum arak. Karena itu akan membuat Anda menjadi apa? Spiritual. Itu adalah apa namanya? Syair. Apalagi kalau Anda nak promote, contoh Anda nak promote zina. Zina adalah cinta satu malam. Cinta kan baik kan? Anda jadikan zina itu adalah apa? Cinta satu malam. Apalagi Anda buat lagu cinta satu malam, oh indahnya. So, tengok. Akhirnya Anda itu apa? Senang. Anda nak promote apa? Nak promote perkara-perkara yang teruk. Anda gunakan lagu apa? Anda gunakan syair, kata-kata yang menggerakkan jiwa, plus kata-kata yang bagus ditambahi dengan apa? Nada-nada. Orang yang boleh ini, oh ya Allah, bahaya. Dibilang syair ini lebih berbahaya daripada khotbah. Karena orang lebih banyak ikut lagu, berapa banyak itu loh, apa namanya, K-pop itu. K-pop. Itu kan lagu-lagu semua. Orang nak bersedekah, buat lagu apa? Sedekah. Orang nak buat latar-latar semacam itu kan. Nah, promosikan apa itu? Di Indonesia apa itu? Ada promote makan mie, mungkin buat lagu mie pan zuzuzu. Seneng apa? Makan mie. Subhanallah. Kenapa bisa macam itu ya? Karena memang Allah menciptakan manusia seperti itu. Dia akan terpengaruh dengan kata-kata yang bagus. Kata-kata yang bagus.
Fatambasitul nafsu wa targhabu fi syurbiha. Kalau Anda mengatakan khamr itu yakutasaw, sayalah jiwa itu akan lapang dan ingin minum apa? Ingin minum khamr. Dan kalau Anda nak jatuhkan asal, tak nak orang itu meminum madu, Anda cakap asal itu murratun muhawiyah. Murratun apa? Muhawiyah. Madu tuh pahit. Muqayyi'ah atau murratun muqayyi'ah. Dia itu pahit, empedu yang dimuntahkan oleh lebah. Anda nak makan tak? Anda tak minum tak? Anda kan, saya macam tengok orang muntah, kemudian lebah muntah, ini macam muntah itu. Udah apa namanya? Jiwanya langsung apa? Jijik dulu, rimah dahulu. Wahabi sering guna ini. Sof tengok ya. Al-maulid bid'atun. Nah, sof tengok. Langsung Anda kan tekot kullu bid'atin dolalah. Fal maulid apa? Dolalah. Di dalam ziaratul kubur, ibadatul kubur. Sof tengok. Ziaratul kubur, ibadatuha. Ziaratul kubur, as-sujudulaha, at-tawafulaha. Akhirnya Anda itu nak ziarah kubur apa? Malas. Ada orang tidak pernah belajar, tidak pernah hadir maulid. Dengar, Wahabi, al-maulid bid'atun. Maulid ini syirik, maulid ini itu macam-macam. Akhirnya dia diajak ke maulid, menangis, saya tak nak ke maulid. Hanya hadir ke maulid sekali, dia tengok, ternyata baca apa namanya? Sirah. Setelah maulid, dia bila lagi maulid ini? Bila lagi apa? Maulid. Kenapa? Karena Wahabi hanya guna kata-kata apa? Kata-kata yang syair. Menggerakkan jiwa orang. Alkitab wa sunnah. Terus dia buat apa namanya? Semacam itu. Yang penting menggerakkan hati orang. Nanti benar atau salah, nomor dua itu. Fatangqabitun nafsu wa tanfiru anhu. Maka ketika Anda mengatakan asal itu adalah muntahan, adalah empedu, pahit yang dimuntahkan oleh lebah, maka jiwa Anda akan langsung taknak dan jijik dan remah dengan apa namanya? Madu. Anda tidak akan nak minum madu dan Anda akan nak minum khamr. Karena apa? Khamr yakutatun sayalah. Masyrub ruhi, minuman spiritual. Masyrubun romantisi, masyrub romantis. Macam itu kan? Mahuwal kiasus sufustoi. Lah, kias sufustoi ini sudah tidak masuk dzon. Ini adalah kias yang batil, kias yang salah. Safsatoh itu secara bahasa sufustoi diambil dari kata safsatoh yang maknanya al-hikmah al-mumawahah. Hikmah apa? Al-mumawahah. Yang mana safsatoh ini banyak ya. Safsatoh ini banyak. Di dalam ilmu kalam itu ada namanya safsatoh itu indiyah, inadiyah, aula, adriyah. Wallahu a'lam. Menurut saya dan wawa kalam Syekh Said yakni kita harus lebih mempelajari safsatoh pada abad ini, karena abad ini, zaman ini adalah zaman apa? Zaman safsatoh. Zaman apa? Zaman safsatoh. Jadi kalau kita bisa untuk mempelajari safsatoh pada zaman ini dengan lebih baik, dengan lebih layak, kita akan mengetahui bagaimana zaman ini bergerak, dan ini adalah tugas para mutakalimin dan para ahli mantik ya nih. Dan safsatoh ini apa ya, kalau saya tengok dulu Aristo itu membuat mantik karena pada saat itu safsatoh itu apa namanya? Safsatoh itu naik. Dan pada saat itu orang yang pandai safsatoh itu namanya sufustoi. Pada zaman itu rata-rata sufustoi ini lawyer, dan pada saat itu lawyer ini menjadi apa? Orang-orang yang terhormat pada zamannya, mempunyai derajat tinggi. Zaman ini pun lawyer itu kan derajatnya kan tinggi kan. Orang kalau siapa ini lawyer, ini orang apa namanya? Orang hebat. Kenapa? Karena pada zaman ini adalah mazhabnya itu banyak sekali mazhab apa? Safsatoh. Karena tak kisah benar atau salah fi nafsil amr. Demokrasi sendiri itu wallahu a'lam, menurut saya itulah madhar min madhari safsatoh, karena tak tengok benar atau salah. Yang penting siapa suara apa? Terbanyak. Yang suara terbanyak, kalau hari ini suara terbanyaknya khamr itu halal, ya halal. Kalau esok khamr itu apa?
Haram ya, haram. Islam tak macam itu. Khomer tetap haram. Fil haqiqah khomer itu haram. Tak kisah suara banyak atau suara tak banyak. Nanti akan saya jelaskan bila-bila kalau kita sudah masuk ilmu kalam yang level tinggi, asbabus safsatoh, madzhabus safsatoh, adillatus safsatoh. Memang kita kena mempelajari safsatoh ini dengan kelas yang lebih layak menurut saya. Karena sekarang ini zamannya adalah zaman apa? Safsatoh. Bagaimana, dan itu adalah mabda Amerika ya, ini mabda Amerikiyah yang mana yufrid safsatoh ila jami'i duwalil alam, dan itu adalah agenda daripada daulah Amerikiyah untuk agar semua negara itu yang di dunia ini menggunakan madzhab apa? Safsatohnya itu. Apa itu sufustoi? Sufustoi adalah kias yang mu'allaf daripada muqaddimah yang kadzibah, muqaddimah yang dusta, akan tetapi mirip dengan benar. Mirip dengan benar atau masyhur, mirip dengan benar atau mirip dengan yang masyhur. Kalau masyhur kan mungkin benar, mungkin salah, tapi ini pure confirm salah. Cuma dia mirip dengan benar, mirip dengan masyhur atau muqaddimah daripada muqaddimah yang wahmiyah. Wahmiyah itu yang anta ta'khuduhu minal waham, yang mana waham itu adalah kekuatan dalam diri manusia bisa untuk mengambil makna juz'i, bukan surah juz'iyah, makna juz'i. Contohnya rasa sayang anta, rasa benci anta, rasa benci Saddam, bukan rasa benci ya, rasa benci anta. Karena rasa benci anta bukan rasa benci saya, itu namanya waham. Muqaddimah apa? Wahmiyah. Waham adalah kekuatan itu di antara hawasul batinah, kekuatan yang dalam diri manusia bisa istimbat apa? Bisa istimbat makna juz'i, dan itu biasanya ada di dalam hewan. Karena itu kalau ada kucing jumpa anjing, anjing ini gaduh dengan kucing. Setiap jumpa kucing dia gigit. Kucing ini jumpa anjing ini dia akan lari. Jumpa anjing lain dia tidak akan lari. Kenapa? Karena kucing ini hanya bisa untuk mengambil permusuhan anjing ini. Dia tidak bisa istimbat rasa permusuhan. Tidak bisa. Maknanya dia tidak akan bisa istimbat semua anjing memusuhi saya. Tidak bisa seperti itu. Manusia bisa. Maknanya manusia bisa untuk abstraksi intiza perkara yang juz'i menjadi kulli. Hewan tidak bisa. Lah, karena itu orang Syiah itu mengatakan al-insan hayawanun filosof, dengan makna dia itu bisa untuk istimbat perkara yang juz'i menjadi apa? Kulli. Dan itu yang membedakan antara manusia dan selain apa? Manusia. Ala kulit ya, tafsir dalam masalah ini ya laisa fi hadal kitab mahalluh ya. Mahyal wahmiyat, dibilang wahmiyat itu adalah muqaddimah kadzibah, yang mana muqaddimah kadzibah itu dihukumi oleh waham, tapi di muqaddimah yang ghairu mahsus, yang mana seharusnya waham itu bisa benar kalau dia menghukumi di perkara yang bisa didapatkan dengan panca indera. Karena waham itu juz'i, dan juz'i itu panca indera, tapi Anda guna waham ke sesuatu yang tidak bisa didapatkan dengan panca indera. Ini perkara-perkara yang akli. Loh, perkara yang akli dihukumi dengan akal. Perkara yang wahmiyah dengan waham, tapi Anda menghukumi akli dengan wahmi, Anda akan salah. Anda akan salah. Wahiyya la tufidu yakinan wala dhannan. Yang namanya muqaddimah ini tidak bisa memberi natijah yakin atau dhon, akan tetapi mujarradu syak, Anda mensyakkan saja. Anda tidak bisa mengumumkan Anda jumpa satu orang Jerman, mungkin dia jahat dengan Anda. Anda tidak boleh cakap semua orang Jerman jahat. Kenapa? Karena Anda jumpa satu orang saja, satu orang ini juz'i, kemudian Anda istimbat untuk semuanya. Tidak bisa seperti itu. Kata-kata itu hanya Anda gunakan untuk memberikan syak atau memberikan syubhah al-kadzibah. Karena itu dikatakan juga dia itu musybihat. Musybihat, yang memberikan dia syubhah. Contohnya apa? Suratu farosin ala haid. Nahu qaulina fi surati farosin alal haid hadza farosun. Dibilang hadza farosun. Anda tengok foto atau gambar faros, Anda cakap hadza farosun. Wa kullu farosin sohal, hadza sohal. Gambar ini kuda.
Dan setiap kuda meringkik. Ini meringkik. Apakah gambar kuda meringkik? Kan tidak kan? Anda, karena dari awal Anda itu menjadikan sesuatu yang salah, itu macam benar. Ini bukan kuda, ini gambar kuda. Orang yang tidak paham akan tertipu. Akan tertipu. Sering guna macam itu di dalam campaign-campaign. Saya tengok Safsatoh. Sering tuh saya tengok. Biasanya itu di dalam campaign-campaign politik itu sering-sering saya tengok semacam itu. Banyak orang-orang itu Safsatoh karena tak semua orang itu paham. Bahkan majority orang tak paham. Kenapa macam itu, Habib? Karena al-akal itu nurun. Yakhtassuhullahu binurihi may yasha. Karena akal itu adalah cahaya. Akal itu adalah cahaya. Dan Allah memberikan cahayanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Begitu pula contoh yang lain adalah al-aqlu nurun linnas wa kullu nurun mar'iyatun. Akal itu adalah cahaya dan setiap cahaya tampak. Maka Anda boleh tampak akal. Anda boleh tampak akal? Loh, bukankah al-akal itu nurun? Loh iya, makna nur itu bukan makna cahaya seperti ini. Makna nur adalah Anda bisa melihat dengannya. Pas. Summiya nur nuron li'anna bihi yadharul asya. Karena ada cahaya, Anda boleh tampak sesuatu. Akal, karena Anda punya akal, Anda boleh paham sesuatu. Karena itu akal namanya apa? Nur. Allah pun juga namanya nur. Kenapa? Karena Allah itu dengan Allah, sesuatu itu yang lainnya itu tampak. Tampak maknanya wujud. Setelah wujud, Anda boleh tampak. Mana tampak dengan orang lain. Karena itu ahakku an yusamma nuran wallah. Di dalam Al-Qur'an pun dikatakan Allahu apa? Nurus samawati. Kenapa dikatakan Allah itu nurus samawati? Li anna billah al-asya'u mawjud wal asya'u yadhar. Berbeza dengan akal. Akal itu hanya menampakkan tapi tidak mewujudkan. Betul apa tidak? Tapi Allah yujid wa yudhir. Karena itu ahakku an yusamma nuran wallah. Tengok. Ini saya tak nak cakap tasawuf ini. Tapi hadza maqalahul Ghazali. Dan ini adalah Safsatoh, yakni al-aql nurun linnas. Akal itu adalah cahaya bagi manusia dan setiap cahaya itu mar'iyun bil basar, bisa Anda tengok. Maknanya akal bisa Anda tengok. Loh, bukan akal di sini maknanya bisa Anda tengok. Nur di sini bukan maknanya bisa Anda tengok. Makna nur di sini adalah bihi yadharul asya. Pas huwa ya nih. Karena ini namanya ini adalah apa? Safsatoh. Anda menjadikan perkara yang benar, perkara yang salah itu macam benar. Saya taklid di sini apa? Dibilang dan memakai qiyas safsati atau safsatoh itu haramun bijami'i anwa'iha. Semua safsatoh itu haram untuk dipakai. Sawaun safsatoh dengan muqaddimat kadhibah atau muqaddimat apa? Wahmiyah. Dan yang paling teruk anwa'u safsatoh itu namanya al-mughalatoh al-kharijiyah. Al-mughalatoh apa? Al-kharijiyah. Apa itu mughalatoh al-kharijiyah? Dia itu adalah ketika Anda berdebat, Anda jadikan munadir atau lawan Anda tidak fokus dengan mencaci makinya. Untuk menampakkan ke orang, ketika Anda mencaci maki nadir, mencaci maki lawan Anda, dia akan marah. Akhirnya, yang seharusnya Anda kalah, Anda menampakkan depan orang-orang Anda itu yang menang. Dengan cara apa? Dengan cara mughalatoh. Karena itu, Anda belajar mughalatoh atau belajar safsatoh, itu tidak ada masalah. Memakainya yang bermasalah. Anda mempelajari safsatoh, menurut saya hukumnya fardhu kifayah. Untuk apa Anda mempelajarinya? Liyuttaqo, agar Anda tidak terjatuh di dalam safsatoh dan Anda bisa tahu kalau orang menggunakan apa? Safsatoh. Dan Anda diperbolehkan untuk menggunakan safsatoh dalam keadaan darurat. Seperti racun tidak bisa Anda gunakan kecuali di dalam penyakit-penyakit yang sangat apa? Berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya bisa diobati dengan racun. Pada racun kalau dipakai bisa apa? Mematikan kan. Tapi kadang-kala dalam beberapa case medik bisa digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang apa? Penyakit-penyakit yang berbahaya. Jaid. Syekh Said selalu mengatakan Ibn Taimiyah ini mughalid wa safsatoh ya. Masya Allah. Syekh Abu Ghos. Yakni
Saya tak akan jelaskan lebih panjang pasal safsatoh ini karena pembahasannya lebih panjang. Mungkin Anda bisa tengok di dalam kitab-kitab ilmu kalam. Dan di dalam level ini saya kira cukup sampai di sini. Wa intahatir risalah bi qalami jami'iha Yasin bin Isa at-Talib bi sanatir rabi'ah al-mutatawwi'ah bidaril ulum ad-diniyah am alaf salasami'ah arba wa khamsin walhamdulillah rabbil alamin. So tengok Syekh Yasin mengarang ini ketika beliau masih tahun keempat, maknanya alimnya Syekh Yasin Al-Fadani. Dengan ini selesailah sudah kitab Risalah fi Ilmil Mantiq, dan saya minta maaf jika ada kesalahan, jika ada saya salah cakap atau apa menyakiti hati kalian semua. Saya minta maaf sekali, namanya manusia tidak mungkin benar semua. Pasti ada salahnya. Jika ada salah saya minta maaf. Insya Allah jumpa di dalam kelas-kelas yang lain dan kita sama-sama mengirim Al-Fatihah kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Semoga Allah Subhanahu wa taala yudkhilhu jannata ma'al abrar wa yuwassi' qabrahu wa yaj'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la yaj'al qabrahu hufratan min hufratin niran wa anallahu yu'idu alaina barakatihi wa anwarahu wa annallaha yu'tina fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa yu'tina sihhah tamah ala afiyah yusahil umurana wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man waslafna salihun wa ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.